Salam, puji Tuhan, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memujikan kasih setiamu yang kuasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak menyatakan dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jauhi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jauhi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Nah Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar atas hidup kami selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, selain kami meninggikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karenanya Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menuntun hidup kami dan menolong hidup kami, agar hidup kami Tuhan dapat, Tuhan Yesus Kristus, belajar menyenangkan hati Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Karenanya berfirmanlah buat kami semuanya, Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami. Tuhan, menolong kami untuk kami hidup melakukan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang keempat kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Saya berharap kita tetap bisa dapat menikmati ibadah kita sekalipun kita harus beribadah di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul dengan Kristen yang mempunyai kasih. Kita akan baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan
menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara kasih Tuhan, ketiga ayat pertama yang telah kita baca hari ini, itu ada kalimat sekalipun dan ada kalimat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Ketiga ayat ini ada kalimat itu. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 ini? Sebesar apapun yang kita lakukan, sehebat apapun karunia yang kita miliki, jika kita tidak mempunyai kasih, semuanya itu akan sia-sia. Ini berarti bahwa mempunyai kasih itu memiliki peranan yang penting bagi kehidupan kekristenan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita mempunyai kasih? Hari ini kita akan belajar ada 3 kriteria orang Kristen yang mempunyai kasih. Yang pertama adalah orang Kristen yang sudah menjadi dewasa. Kita menengok pada ayat yang ke-11, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali saya sampaikan pada setiap kita, dewasa itu bukan masalah usia. Dewasa itu masalah sifat. Dewasa itu bukan masalah umur. Dewasa itu masalah pola pikir atau cara berpikir. Lebih jelas lagi, Rasul Paulus menuliskan, menerangkan kepada kita dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Sekali lagi, ini mengenai pola pikir, mengenai pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ini saya tertarik dengan kalimat ini. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Maksudnya Rasul Paulus bukan menyuruh kita untuk berbuat jahat dengan kalimat ini. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anak itu ya tidak bisa, ya minim, ya tidak pinter untuk berbuat jahat. Mari saya tunjukkan contohnya. Ya, anak-anak itu mudah sekali untuk memaafkan, tidak pandai menyimpan dendam. Anak-anak itu mudah sekali melupakan kesalahan. Sehingga ketika anak-anak kita itu bertengkar, saya kasih Tuhan, jangan sampai kita orang tua ini ikut-ikutan bertengkar. Mengapa? Karena anak kita nanti bergandengan tangan, kemudian mencari tempat yang teduh, ya, dan melihat kita bertengkar. Dalam hitungan jam, anak-anak itu bisa rukun lagi. Sementara kalau kita sebagai orang tua itu ikut membela anak kita, kemudian terjadi pertengkaran antara orang tua, maka bagi kita orang tua ini 1 tahun belum tentu rukun. Ya, 1 tahun belum tentu bisa rukun, bahkan bisa jadi kita ini menjadi musuh bebuyutan. Karena apa? Karena pertengkaran anak ini tadi. Itu sebabnya sekali lagi jangan sampai kita ikut-ikutan dalam pertengkaran anak. Berikutnya lagi, ya, bahwa anak-anak itu ya tidak pintar, ya, berbuat jahat. Anak-anak itu tidak bisa berkata bohong. Anak-anak itu cenderung untuk berkata jujur. Ya, sebuah ilustrasi yang saya sampaikan kepada saudara. Ada seorang pendeta, ya, katakanlah dalam ibadah yang harus beribadah di rumah, harus beribadah di rumah. Ada seorang pendeta yang berkunjung ke jemaatnya. Sebut saja jemaatnya itu bernama Pak Suto, gitu ya. Pak Suto ini memiliki seorang anak bernama Siti. Ya, kemudian Pak Suto oleh karena kepeduliannya kepada jemaat, dia berkunjung dan bertanya, Pak Suto, apa kemarin minggu itu keluarga Bapak mengadakan ibadah? Seperti itu pertanyaannya. Ya. Dan saya yakin, saya percaya di masa-masa pandemi corona ini, di masa-masa orang Kristen beribadah di rumah, saya percaya ada begitu banyak para pendeta yang memiliki pertanyaan yang sama.
apakah jemaat yang saya layani itu benar-benar beribadah di rumah atau tidak? Saya yakin itu ada dalam benak setiap hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Nah, kita kembali kepada ilustrasi tadi. Kenapa sampai pendeta ini menanyakan itu? Karena jangankan ibadah di rumah, ketika masih beribadah di gereja, seringkali saya sampaikan juga kepada saudara bahwa jemaat itu ya, ketika disuruh beribadah saja sulitnya setengah mati, apalagi kalau dilarang. Kita harus memahami larangan pemerintah untuk beribadah di gereja ini bukan masalah ibadahnya, tetapi masalah pertemuannya atau perhimpunannya, berkerumunnya sekelompok orang, karena untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 ini. Sehingga pemerintah maksud saya menetapkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, maka para pendeta itu banyak bertanya dalam benaknya, apakah jemaat yang saya layani ini benar-benar beribadah di rumah atau tidak, seperti itu. Itu lumrah. Nah, sekali lagi kita kembali pada ilustrasi keluarga Pak Suto tadi yang didatangi pendetanya. Ya, pendetanya ini bertanya seperti itu, apakah kemarin minggu Pak Suto, keluarga Pak Suto ini beribadah? Secara bersama-sama, secara bersamaan, Pak Suto dan anak-anak ini menjawab. Pak Suto menjawab, ya kami beribadah. Sementara Siti anaknya tadi berkata, tidak. Saya ingin bertanya, kalau saudara jadi bapak pendetanya, kira-kira saudara percaya Pak Suto atau percaya anaknya? Ya, saya yakin saudara pasti lebih percaya kepada anaknya. Karena anak itu cenderung jujur, anak itu tidak bisa berkata bohong. Ya, selesai kasih Tuhan, kita kembali pada pembahasan kita. Jadilah anak-anak dalam kejahatan itu maksudnya seperti ini. Jadi bukan supaya kita berbuat jahat, itu tidak. Rasul Paulus tidak seperti itu. Tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan, itu maksudnya adalah supaya kita tidak pintar berbuat jahat seperti anak-anak, gitu ya. Tetapi kata Rasul Paulus, jadilah orang dewasa dalam pemikiran. Bagaimana pemikiran orang dewasa itu? Ayo kita belajar. Pikiran orang dewasa, dan ini seringkali juga saya sampaikan pada setiap saudara, jemaat di GPI Megala Sri khususnya. Pikiran orang dewasa itu selalu berpikir ke depan, selalu berpikir ke depan. Yang saya simpulkan menjadi satu kalimat, nanti itu bagaimana? Ini berpikir ke depan, saudara. Nanti itu bagaimana? Itu berpikir ke depan. Ya. Para pemuda, para pemudi yang mungkin pacaran dengan yang tidak seiman, hendaklah Anda memiliki kedewasaan dengan cara berpikir. Nanti itu bagaimana? Atau mungkin pacaran dengan cara yang tidak sehat, pacaran dengan rasa dan rasi, ya mungkin raba sana raba sini, gitu. Pacaran tidak sehat. Hendaklah Anda berpikir dengan pemikiran yang dewasa, berpikir ke depan. Nanti itu bagaimana? Mengapa? Sebab tidak seorang pun, sekali lagi saya katakan kepada setiap pemuda-pemudi hari ini, tidak seorang pun yang kebal terhadap godaan iblis. Itu sebabnya berpacaranlah secara dewasa dengan berpikiran ke depan. Nanti itu bagaimana? Bagi rekan-rekan yang lain mungkin, jemaat Tuhan yang lain, yang orang-orang dewasa khususnya yang sudah mulai memikirkan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, sehingga mulai ada usaha dan lain sebagainya, butuh modal. Kalau saudara mau utang, kalau saudara mau cari modal, saudara juga harus dengan cara dewasa, berpikiran yang dewasa. Nanti itu bagaimana? Jangan sampai saudara berhutang, senang nerima duitnya ketika kita ingin nerima duitnya, tetapi kita susah untuk mengembalikannya. Ya, susah untuk mengembalikannya, sehingga kita pura-pura lupa dan sebagainya, sehingga tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau saudara mau utang, itu tidak masalah, apalagi kalau untuk untuk modal, ya, modal usaha saudara, itu tidak masalah. Tetapi sekali lagi, kalau saudara mau berhutang, milikilah pikiran yang dewasa, tanggung jawab dalam setiap kewajiban-kewajiban kita untuk mengembalikan keuangan itu, gitu ya. Jangan sampai nanti kita pura-pura lupa. Kalau kita pura-pura lupa, nanti Tuhan yang akan nagih, kita malah sengsara. Ya,
Ya, itu sebabnya sekali lagi saya tidak melarang kita untuk berhutang. Sekali lagi ya tidak melarang saudara untuk berhutang, apalagi kalau untuk modal usaha. Tetapi mari kita berhutang dengan hikmat Tuhan, dengan cara yang dewasa, sehingga kita benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap setiap utang piutang kita, dan kita dapat mengembalikan dengan baik, dan melaluinya nama Tuhan itu juga dipermuliakan. Ini secara dewasa, pikiran yang dewasa. Nanti itu bagaimana, baik dalam kaum muda tadi dalam pacaran, dan kita dalam hal utang piutang, dalam keuangan ekonomi kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melangkah lagi dalam pemikiran yang dewasa. Orang yang dewasa itu tidak mudah mempermasalahkan masalah. Mengapa? Sebab justru masalah itulah yang menempa kita untuk menjadi dewasa. Dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 kita baca. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mengapa makanan keras itu untuk orang dewasa? Karena orang dewasa memiliki panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, tidak semua kebaikan itu dibungkus dengan kebaikan, dibungkus dengan sesuatu yang baik. Ada kalanya kebaikan itu dibungkus dengan dalam tanda kutip kekerasan, dengan perkataan yang keras, dengan teguran yang keras, dengan tujuan yang baik. Ya. Dan sudah barang tentu sebaliknya, kejahatan itu biasanya itu dibungkus dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang lembut, sesuatu yang indah, sehingga tidak nampak bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Maka sekali lagi, orang yang suka akan makanan keras itu adalah orang yang sudah menjadi dewasa, sehingga dia bisa membedakan, oh perkataan keras ini, oh firman Tuhan yang keras ini baik bagi saya, supaya saya semakin dewasa di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mempunyai kasih? Kita sudah harus menjadi dewasa. Yang kedua, kita belajar ayat yang ke-12, mengenal dengan sempurna. Yang kedua, mengenal dengan sempurna. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 tadi. Kita kembali ke 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Ya, tetap 1 Korintus ini akan menjadi pembahasan kita sampai akhir. Ayat yang ke-12 dari 1 Korintus 13. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Saya terangkan di sini, ya, Rasul Paulus mengatakan melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar karena cermin pada dunia kuno itu memakai perunggu, ya, perunggu yang memang tidak bisa memberikan pantulan yang jelas, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar ini nyata adanya. Ya. Selanjutnya, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, maksudnya dengan jelas. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita kenali? Ya, kita harus mengenali sifat kasih dari Allah yang harus kita terapkan kepada sesama kita. Sekali lagi, kita harus mengenali sifat kasih yang dari Allah yang harus kita terapkan pada sesama kita. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, kita melihat apa itu sifat kasih yang dari Allah itu tadi. Kasih, ya, kasih itu sabar. Ayat yang keempat, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu ia tidak memegahkan diri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat sampai ayat yang ketujuh, itu adalah kasih dari Allah yang harus diterapkan pada sesama. Dan saya menyebutnya kasih ini sebagai kasih yang ajaib. Mengapa? Kasih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, saudara kasih Tuhan, bahasa Yunaninya tidak memakai kata storge. Kata storge yang artinya adalah kasih kekeluargaan, kasih antara adik kepada kakak, kakak pada adik, kasih pada anak, anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, kasih kekeluargaan di dalam keluarga, bukan memakai storge. Dia juga tidak memakai kata eros, yaitu nafsu, ya, kasih yang atau cinta nafsu. Dia juga tidak menggunakan kata philia, yaitu kasih persahabatan, kasih antara sahabat, teman akrab, seperti itu.
Tetapi bahasa Yunaninya dalam 1 Korintus 13 ini kasih itu diterjemahkan sebagai dengan menggunakan kata agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih. Inilah kasih yang saya sebut sebagai kasih yang ajaib, kasih yang bisa mengasihi musuh. Ini kasih kekristenan, saudara. Kasih agape ini kasih yang bisa mengasihi musuh, kasih yang bisa tetap mengasihi meski disakiti. Sudah saya kasih Tuhan, kita tidak akan pernah punya kasih yang ajaib ini tanpa kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kita tidak akan bisa memiliki kasih yang ajaib, kasih yang agape ini tanpa kita mengasihi Tuhan. Dan kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenalnya dengan benar, jika kita tidak mengenalnya dengan sempurna. Maka pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, itu benar adanya. Sudah kasih Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan sempurna? Kita harus mengenal Tuhan itu dengan seutuhnya. Kita harus mengenal kasih Tuhan, tetapi kita juga harus mengenal keadilan Tuhan. Jadi kita harus mengenal baik kasih maupun keadilannya. Dalam Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Perhatikan, ia ku tegur. Inilah kasih Allah, ya. Dan ku hajar. Inilah keadilan Allah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, Wahyu 3:19 itu di situ ada pernyataan antara kasih dan keadilan Allah. Kasih Allah itu menegur, dan Allah tidak pernah mengajar tanpa menegur, ya. Dan hajaran yang terdapat dalam Wahyu 3:19 itu adalah bukti atau wujud dari keadilan Allah ketika kita berbuat salah, kita dihajar oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan pernah menilai kasih dan kesetiaan Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan. Jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan pengalaman kita. Mengapa? Sebab pengalaman kita ini berubah-ubah. Ada seorang musafir, ya, ini ilustrasi. Ada seorang musafir yang mencoba untuk menelaah tentang keadilan Tuhan. Mereka melakukan perjalanannya, ya, tiba di sebuah sawah, ya, sebuah tempat sawah di mana ditanami oleh buah semangka. Dia melihat buah semangka yang besar, karena sudah musimnya buah semangka. Dia melihat buah semangka yang besar, kemudian dia melihat ternyata pohon semangka itu tidak lebih besar dari kelingking di tangannya, jari kelingking di tangannya. Sehingga dia berkata dan bergumam, Allah itu tidak adil. Semangka yang buahnya sebesar itu, kok pohonnya hanya sebesar kelingking, bahkan tidak jauh lebih besar dari kelingking saya. Ya, kemudian dia berjalan lagi dan dia menemukan pohon beringin. Ketika dia tiba di pohon beringin, dia melihat pohon beringin itu besar sekali. Ketika dia melihat buahnya, ternyata buahnya tidak lebih besar dari kelereng. Buahnya kecil sekali. Dan dia lagi-lagi dia bergumam, ini bukti yang kedua bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa dia menciptakan pohon beringin yang besar tetapi buahnya kecil? Ya, sementara dia merenung-renungkan, dia sambil beristirahat di bawah pohon beringin, karena angin sepoi-sepoi, maka musafir ini tertidur. Tiba-tiba dia terbangun dan dia berkata, Allah itu adil. Dia berkata, Tuhan itu adil. Mengapa? Sudah tahu mengapa sebabnya? Karena dia kejatuhan buah beringin. Ya, jidatnya itu kejatuhan buah beringin. Langsung dia berteriak, Allah itu adil. Jadi dia mengukur keadilan Allah itu dari apa yang dia alami. Karena dia berpikir seandainya buah beringin itu seperti konsep dalam pikirannya itu sebesar buah semangka, maka matilah dia. Seperti itu. Nah, sudah saya kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan pernah menilai Tuhan itu berdasarkan pengalaman kita. Jangan pernah mengenal Tuhan itu berdasarkan pengalaman kita, karena pengalaman kita itu berubah-ubah, ya. Tetapi kenalah Tuhan melalui hubungan secara pribadi dengan Tuhan, melalui doa, jam-jam doa kita dan lain sebagainya. Hal ini penting. Mengapa? Sebab ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka ujung-ujungnya kita bisa berkhianat pada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di situ dengan jelas dikatakan, ketika orang Israel itu berganti generasi berikutnya itu tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya, ujung-ujungnya yang terjadi, orang Israel akhirnya berkhianat pada Tuhan, menyembah kepada para Baal. Inilah yang kedua, saudara. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, yang terjadi kita pasti akan mengkhianati Dia. Yang terakhir, kita melihat ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi.
ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, saya akan membacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia yang lebih jelas. Jadi ketiga hal ini akan selalu penting, yaitu percaya, berharap, dan mengasihi. Ketiga hal ini, baik percaya, berharap, dan mengasihi, itu akan selalu penting. Tetapi yang paling penting dari ketiga hal itu adalah mengasihi. Yang ketiga, untuk kita mempunyai kasih, kita harus mengerti prioritas. Kita harus mengerti prioritas. Biasanya kita memprioritaskan sesuatu berdasarkan durasi waktu. Ya, berdasarkan durasi waktu. Ketika kita mau membeli barang, maka kita milih barang yang awet, gitu kan? Ya mungkin kita milih barang yang mungkin besok rusak kita beli, tidak mungkin. Ya kita pasti akan memilih yang memprioritaskan yang awet barangnya. Katakanlah ya seperti mimbar kayu dan mimbar stainless seperti ini. Walaupun mimbar stainless ini mahal harganya, kita mencobanya untuk tetap membeli. Kenapa? Kita prioritaskan untuk membeli stainless karena stainless itu lebih awet daripada mimbar kayu. Saya sih kasih Tuhan, kasih itu menjadi prioritas bagi Rasul Paulus dan bagi setiap kita orang Kristen. Sebab kasih itu tak berkesudahan, kasih itu bersifat kekal. Ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 13 ini, ayat yang ke-8 kita melihat, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sudah saya kasih Tuhan dan lain sebagainya sampai ayat yang ke-10 ya, sampai ayat yang ke-10 ya, itu menyatakan, menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Saya kasih tahu pada setiap saudara bahwa Kristen itu bukan masalah jasmani. Kristen itu bukan masalah yang nampak. Mengapa? Karena yang nampak itu sementara. Tetapi masalah rohani, kekristenan itu masalah rohani, masalah yang tidak nampak. Ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan dengan jelas juga, Rasul Paulus juga menyatakan pada setiap kita bahwa kekristenan itu bukan masalah yang nampak, karena yang nampak itu sementara, tetapi masalah yang tidak nampak, karena yang tidak nampak itu bersifat kekal. Apa itu? Rohani kita, kerohanian kita ini yang bersifat kekal, yang harus kita prioritaskan juga. Ya, nah, jadi rohani kita lah yang harus menjadi prioritas kita. Bagaimana kita memprioritaskan rohani kita? Melalui ibadah. Kita lihat dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu. Kata harus ini berarti tidak bisa tidak. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan ini, ya, saya ingin menyampaikan pada setiap kita bahwa memang benar makanan dan minuman kita itu tidak didapat dari ibadah. Makanan dan minuman kita itu kita dapat dari bekerja. Tetapi ibadah itu, saya mau kasih tahu pada saudara, ibadah itu bisa memberkati roti makanan kita dan air minuman kita sehingga tidak menjadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita beribadah? Selama masa darurat COVID-19, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Saya kasih tahu, saya ingatkan pada setiap kita, ada bagian ibadah yang sering kali terlupakan bagi setiap umat Tuhan. Apa itu? Bagian ibadah yang seringkali terlupakan dari umat Tuhan itu adalah membawa korban syukur kepada Tuhan. Membawa korban syukur kepada Tuhan. Hal ini saya katakan, saya ajarkan kepada setiap saudara bukan karena kami kekurangan. Sekali lagi, bukan karena kami kekurangan. Kami sudah cukup dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan melalui persembahan saudara. Bahkan kami itu membagikan paket sembako itu dari kelimpahan yang Tuhan berikan, dari berkat Tuhan yang saya berikan itu saya salurkan, kita salurkan ya melalui paket sembako, sekalipun mungkin hanya kecil, ya, sedikit. Ya. Bahkan kami juga mendukung pekerjaan Tuhan yang masih dalam perintisan, kita beri berkat keuangan kepada mereka. Jadi yang ingin saya nyatakan pada setiap kita hari ini adalah jangan khawatir, gembala saudara tidak pernah kekurangan. Gembala saudara dilimpahi dengan segala berkat Tuhan. Lalu mengapa saya harus menyampaikan ini? Bahwa ada bagian ibadah yang seringkali terlupakan, yaitu mempersembahkan persembahan, membawa korban syukur kepada Tuhan. Lalu
Mengapa saya harus menyampaikan ini? Mari kita belajar, mari kita melihat ya, di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 ya. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Atau kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir ini. 1, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saya ulangi lagi. Tetapi yang kuutamakan, yang kuprioritaskan, yang kupentingkan itu bukanlah pemberian saudara, bukanlah persembahan saudara, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bagaimana saudara bisa memetik buah kalau saudara tidak pernah menabur? Bagaimana saudara bisa menabur di ladang orang lain kalau saudara tidak pernah menabur di ladang sendiri? Akan saya perjelas maksud saya. Bagaimana saudara bisa menabur di gereja lain kalau saudara tidak pernah menabur di gereja sendiri? Saudara kasih Tuhan, mungkin firman Tuhan ini keras bagi kita, tetapi saya berharap firman Tuhan yang keras ini membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang keras ini membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan sempurna dan membuat kita mengerti prioritas dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang Kristen yang mempunyai kasih yang pada gilirannya nanti membuat apapun yang kita lakukan itu menjadi berguna, baik untuk kita sendiri, untuk sesama kita, lebih-lebih untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mungkin hari ini kami sampaikan dengan tegas, dengan keras, tetapi kami rindu dengan kerasnya firman Tuhan ini benar-benar membuat kami semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau dengan benar, dan semakin mengerti prioritas hidup ini, sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai kasih yang pada gilirannya nanti apapun yang kami lakukan, sekecil apapun itu, ketika kami melakukannya dengan kasih, maka semuanya itu akan berguna, baik untuk diri pribadi kami masing-masing, untuk keluarga kami, untuk sesama kami, untuk bangsa kami, lebih-lebih untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam relung hati kami masing-masing, dalam lubuk hati kami masing-masing, sehingga benar-benar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan terus pimpin sampai pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita mau pujikan dengan pujian berlukasi. Sendiri tiada seorang pun
dosa-dosa kami. Engkau telah benarkan hidup kami dengan menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kami Tuhan merendahkan diri dan hati kami untuk menyerahkan pergumulan kami bersama untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk Tuhan membawa bangsa kami ke hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan hanya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan bangsa kami. Hanya kasih-Mu ya Tuhan yang sanggup mengentaskan bangsa kami dari berbagai-bagai persoalan, dari Tuhan wabah corona yang masih melanda bangsa kami. Berkenanlah Tuhan mengampuni bangsa kami dan memulihkannya. Tuhan menolong untuk Tuhan pemerintahan Jokowi beserta staf-stafnya ya Tuhan, semuanya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah pedesaan, supaya Tuhan memakai beliau semuanya untuk Tuhan beri hikmat, berikan senantiasa pertolongan-Mu, sehingga dengan hikmat-Mu Tuhan dapat mengarahkan bangsa kami dan membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati Tuhan negara dan bangsa kami, pulihkan ya Tuhan. Engkau menolong Tuhan supaya setiap harinya banyak yang disembuhkan oleh Tuhan melalui perawatan tenaga medis Tuhan yang ada di barisan terdepan. Kami berdoa buat dokter-dokter, buat perawat-perawat, tenaga medis semuanya ya Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjagai, Engkau memberi kekuatan yang ekstra yang prima. Kuasa-Mu menopang beliau semuanya, sehingga melalui perawatan beliau dan obat-obatan yang diberikan, pasien corona telah disembuhkan semuanya. Tidak ada lagi yang terjangkit karena corona, tidak ada lagi yang Tuhan Yesus Kristus menjadi korban karena corona ini, sebab tangan-Mu yang berlubang paku telah menjamah seluruh pasien corona yang ada di bangsa kami, bahkan di seluruh bumi ini ya Tuhan, sehingga semuanya mengalami kesembuhan dan sorak sukacita datang semuanya dari berbagai penjuru, termasuk dari bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyelamatkan bangsa kami dan memulihkannya, sehingga kembali normal keadaan seluruh dunia ini Tuhan, keadaan seluruh bumi ini Tuhan, keadaan bangsa kami sudah kembali normal seperti sedia kala, sehingga peribadahan-peribadahan dapat dibuka kembali dan pekerjaan-pekerjaan kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke seluruh sidang jemaat-Mu di mana saja berada, di luar negeri, di dalam negeri, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan iman yang selalu Tuhan Yesus Kristus memiliki kerinduan untuk selalu datang ke hadirat-Mu, ke kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk selalu Tuhan Yesus duduk, untuk selalu memberikan waktu untuk berdoa, untuk menyembah Engkau, untuk Tuhan memperbanyak jam-jam doanya, untuk memperbanyak jam-jam di dalam ibadahnya di selama di rumah ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu siapa-siapa dari setiap kami yang sungguh-sungguh hati untuk rindu selalu datang kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, dari tempat-Mu yang maha tinggi Engkau menilik dan memperhatikan, Engkau menolong umat-Mu dan kami semuanya untuk selalu rindu berada di dekat Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Berkati Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan kami semuanya. Tuhan Yesus menolong dalam keluarga rumah tangga kami, beri keharmonisan dan kebahagiaan. Berkati mbah-mbah kami yang sudah sembuh dengan ayat tentrem sehat kuat yang datang daripada-Mu. Berkati pekerjaan yang kami lakukan tiap-tiap hari, supaya Tuhan yang menyertai, yang melindungi, dan Tuhan yang membuat berhasil, sehingga melalui penyertaan Tuhan maka pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami yang belajar di rumah Tuhan, dari playgroup sampai perguruan tinggi. Berikan pertolongan-Mu, beri hikmat, kepintaran dan kecerdasan, jamin masa depan dan cita-cita anak kami, sehingga suatu hari kelak nanti Tuhan, melalui cita-citanya anak-anak kami dapat menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat untuk hormat kemuliaan
bahkan tidak melanjutkan perguruan tinggi ke jenjang yang lebih tinggi, Engkau juga menolong, menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dan pekerjaan-Mu di mana saja berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan lakukan, Tuhanlah yang menolong kami semuanya. Tuhan memberkati umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hidupkan, yang dalam pencobaan Engkau lepaskan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, bahkan yang sudah lama meninggalkan Engkau, mereka dapat datang berbakti beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, seminggu ini apapun yang kami kerjakan lakukan, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahkan sepanjang hidup kami Engkau yang senantiasa menopang kami dengan kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata, berkat-Mu mengalir atas hidup kami hari ini dan selamanya, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Demikian doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah menerimanya. Haleluya, amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih, mari kita mengangkat tangan, kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atasmu, menjadi bahagian hidupmu segala berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kebahagiaan yang mengalir membanjir dari tata Allah Bapa surgawi kita, berkat cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, serta berkat persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus, kiranya menumpang kehidupan kita, menyertai kita, mengawal mengiring langkah kehidupan kita minggu pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur dengan mantap diberkati berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.